Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita akan bersama-sama merenungkan lagi beberapa firman Tuhan supaya pada hari ini saudara mempunyai bekal untuk memikirkan firman Tuhan. Nah, kalau saudara ingat kita sedang belajar mengenai mengadakan transformasi di dalam pikiran kita, ya. Be ye transformed by the renewing of your mind. Itu yang sedang kita renungkan sama-sama. Tuhan berkata, berubahlah pikiran kamu, ya, supaya kita bisa berpikir seperti Kristus berpikir. Sebab itulah saya berikan judul hari ini, berpikir seperti Tuhan berpikir. Nah, saudara, kalau kita mau mengenal Tuhan, dari firman-Nya kita tahu bahwa Tuhan ingin sekali agar kita berpikir seperti Dia berpikir. Dengan kata lain, Tuhan ingin agar kita ini in agreement dengan Tuhan, setuju dengan Tuhan, dengan apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Nah, saudara, mengapa demikian? Karena di dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-7, kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya, kalau baca dalam bahasa Indonesianya mungkin saudara masih agak susah untuk mengerti. Tetapi kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali. Amsal 23 ayat yang ke-7, Proverbs 23 verse 7 dikatakan, as a man think in his heart, so is he. Jadi Tuhan berkata sebagaimana seseorang berpikir di dalam hatinya, seperti itulah dia. As a man think in his heart, so is he. Ingat, think in his heart, not in his head. Ya, in his heart. Jadi berarti perenungan kita yang tadinya di kepala kita sudah kita renungkan sampai masuk ke dalam hati, maka dikatakan as a man think in his heart, so is he. Nah, jadi saudara, sangat penting sekali apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita renungkan di dalam pikiran kita. Sebab apa yang kita renungkan di dalam pikiran kita akan masuk ke dalam hati. Ya, dan begitu sudah sampai di dalam hati, kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan. Salah satu contoh yang saudara bisa lihat di dalam Alkitab adalah bagaimana orang-orang Israel pada waktu Tuhan menyuruh orang Israel untuk masuk Kanaan. Pada waktu itu Tuhan menyuruh Musa untuk mengirimkan 12 pengintai. Saudara ingat kan? Nah, 12 pengintai itu pergi masuk ke Kanaan. Pada waktu mereka pulang, mereka membawa hasil daripada tanah yang mereka intai itu, hasilnya luar biasa. Grape atau anggur juga besar-besar, semua buah-buahnya luar biasa. Dan mereka memberikan laporan bahwa benar tanah itu penuh air susu dan madu. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Tetapi mereka berpikir, penduduknya adalah raksasa-raksasa. Dan karena mereka raksasa, maka kita ini, kata mereka, seperti belalang. Jadi di dalam pikiran orang Israel, mereka itu seperti belalang. Inilah yang mereka pikirkan. Pada waktu mereka pulang, mereka bilang, tidak mungkin kita bisa menang sama mereka. Karena mereka raksasa, kita belalang. Nah, begitulah cara dia berpikir, cara mereka berpikir di dalam hatinya. 10 dari pengintai itu berkata, jangan serang, kita pasti kalah. Karena kita seperti belalang. Sedangkan Joshua dan Kaleb berkata, kita bisa menang. Tetapi 2 orang ini kalah oleh 10 yang lain. 10 yang lain memberikan pengaruh kepada orang-orang Israel, jangan pergi, kita pasti kalah. Karena kita hanya seperti belalang. Jadi saudara, kita lihat di sini. Sebagaimana yang mereka pikirkan, itu mereka menjadi seperti itu. Karena mereka berpikir mereka seperti belalang, maka akhirnya apa? Mereka balik lagi, saudara. Mereka tidak memasuki tanah Kanaan. Sehingga generation yang keluar dari tanah Mesir umur 20 tahun ke atas, tidak ada satupun yang masuk ke Israel, ke Kanaan, kecuali Joshua dan Kaleb yang percaya bahwa mereka bisa masuk ke Kanaan. Tetapi the rest daripada orang Israel yang berkata, tidak mungkin karena kita hanya seperti belalang. Sebagaimana mereka pikirkan, mereka menjadi seperti itu. Itulah contohnya. Sebab itu saudara, kalau kita berpikir salah, ya, maka kita akan berkata salah. Sudah tahu? Apa yang kita pikirkan itu akan kita katakan. Saya berikan contoh kemarin bahwa kalau kita mendapat pikiran dari iblis yang mengatakan bahwa
Kalau kamu dipecat, kalau kamu sampai dipecat, kamu tidak akan bisa bayar mortgage. Kamu tidak akan bisa kasih makan anakmu kalau kamu dipecat. Baru kalau loh saudara. Tetapi kita tangkap itu, iya benar. Kalau saya dipecat. Nah, begitu pikiran itu masuk ke dalam diri kita, maka mulai keluar dari mulut kita. Apa yang kita pikirkan biasanya selalu keluar dari mulut kita. Pada waktu kita bertemu dengan teman kita akan berkata, saya takut loh, saya takut dipecat. Kenapa? Karena kalau ini teman-teman saya semua udah dipecat. Nah, kalau ada pemecatan lagi, saya akan dipecat. Karena kalau saya dipecat, bagaimana saya bisa bayar mortgage? Nah, apa yang dia pikirkan akan dia katakan. Dan Tuhan berkata di dalam Amsal 18 ayat 21. Ya, Tuhan berkata apa? Hidup dan mati ditentukan oleh lidah kita. Jadi semuanya start dari pikiran kita. Kalau pikiran kita salah, kita akan berkata salah. Kalau kita berkata salah, maka apa yang kita katakan akan terjadi di dalam hidup kita. Karena death and life is in the power of the tongue. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan hasilnya. Jadi kalau kita terus-terusan berkata, saya takut nanti dipecat, akhirnya dipecat. Kemarin saya sudah beri ayatnya, bahwa apa yang kita cemaskan mendatangi aku. Itu kan? Sebab itu saudara, sangat penting sekali untuk kita mengadakan pembaharuan cara kita berpikir. Supaya kita berpikir seperti Tuhan berpikir. Tidak ada saudara-saudara yang baik terjadi dengan sendirinya. Sampai ada orang yang berkata begini, you can catch disease, but you cannot catch health. Saudara mengerti kan? Penyakit itu dapat gampang sekali kita tangkap. Dengan kata lain, kita nggak coba menangkap pun, kita ketularan. Saudara pergi ke grocery, saudara lagi pilih-pilih buah, ada orang di sebelah kita batuk-batuk misalnya. Begitu kita pulang ke rumah malam-malam, tahu-tahu kita batuk-batuk. Sangat mudah untuk penyakit itu kita tangkap. Tetapi kesehatan itu nggak nular, saudara. Sehat itu nggak nular. Untuk sehat bagaimana? Kita harus mengusahakan supaya kita sehat. Dengan makan baik, dengan jaga diri kita, dengan semuanya. Harus ada usaha. Nah, sama dengan kita tidak dapat ketularan pikiran yang baik. Tetapi kita bisa memilih untuk berpikir yang baik. Jadi saudara kita mesti melihat di sini, ya. Tuhan ingin agar supaya kita berpikir seperti Tuhan berpikir. Karena kehendak Tuhanlah untuk apa yang ada di surga itu terjadi di dunia ini. Segala pikiran yang Tuhan pikirkan itu dituliskan di dalam firman-Nya. Jadi Tuhan memberikan firman itu kepada kita agar supaya kita bisa merenungkan hal-hal yang surgawi. Karena Tuhan ingin apa yang ada di surga itu terjadi pada diri kita. Nah, kalau pikiran kita ini benar, maka kita akan berkata benar. Nah, kalau kita berkata benar, maka death and life is in the power of the tongue. Kalau kita berkata benar, maka hidup yang akan kita katakan dan itu yang akan terjadi pada diri kita. Nah, sebab itu saudara, biarlah hari ini perenungan hati saudara adalah dari Amsal 23 ayat yang ke-7 yang mengatakan bahwa as a man think in his heart, so is he. Jadi berhati-hatilah apa yang masuk ke dalam hati saudara. Nah, sebab apa yang ada di dalam hatimu itu yang akan saudara akan menjadi seperti itu. Dan di dalam Amsal 18 lagi ayat 21, biar terus-menerus saudara sudah dengar ini. Amsal 18 ayat 21 bahwa death and life is in the power of the tongue. Perhatikan apa yang keluar dari mulut saudara. Dan biarlah ini menjadi perenungan saudara buat hari ini. Dan kita akan bertemu lagi besok pagi.